Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya yakin banyak sekali yang sudah menunggu-nunggu debat Capres nanti malam dan juga tentu saja menunggu prediksi dari Bung Rocky Gerung. Nah, bagaimana nih Bung Rocky? Kira-kira bagaimana permainan nanti malam akan berlangsung? Kira-kira gitu dan skornya berapa? Sejak awal kita bisa bayangkan Anies akan bicara secara konseptual tuh dan pasti akan pakai pendekatan peaceful coexistence, duduk bersama dalam kedamaian tuh. Karena itu inline dengan cara berpikir Anies tentang globalisasi itu. Ganjar akan bicara, harusnya Ganjar bicara dari perspektif Soekarnoisme. Itu dasarnya kan. Kalau dia bicara dengan cara yang lain, orang anggap agak aneh itu. Jadi kita mau tunggu Ganjar mengucapkan kembali prinsip-prinsip berdiri di atas kaki sendiri versi Soekarno, tetapi dalam konteks perubahan internasional tuh, terutama kondisi di Asia Pasifik. Nah, Prabowo pasti akan bicara hal yang lebih policy, lebih kebijakan, karena dia sudah ditawan sebetulnya oleh kebijakan yang dia buat di era Jokowi kan. Jadi Pak Prabowo mungkin akan bicara tentang berapa banyak senjata yang diperlukan untuk mempertahankan negeri, apa yang mesti dinyatakan sebagai alat diplomasi dunia itu. Jadi kalau saya pakai istilah-istilah yang sedikit akademis, Prabowo akan bicara di dalam pengertian-pengertian politik yang sifatnya pakai istilah asing aja, civis pacem para belum. Bila ingin damai, bersiap-siap untuk perang tuh. Nah, beda dengan Anies akan ambil konsep perdamaian adalah inti dari demokrasi global. Sementara Ganjar harusnya bicara tentang paradigma internasional yang basisnya adalah Asia Afrika, persatuan nasional segala macam tuh. Jadi saya kira idenya ada di situ tuh, tiga konsep yang akan kita lihat di dalam panggung perdebatan. Ini kan orang menganggap bahwa ya kali ini kalau pada debat yang lalu Pak Prabowo itu kan dari jajak pendapat yang dilakukan oleh sejumlah media, polling dan sebagainya, Pak Prabowo itu paling rendah dulu ya, paling buncit posisinya, sementara Anies paling unggul dan Ganjar ya di tengah-tengah begitu. Tapi kan kemudian orang melihat ini kan sebenarnya sebagian ini soal pertahanan dan keamanan ini adalah pekerjaan sehari-hari dari Pak Prabowo. Jadi orang mungkin akan berharap bahwa Pak Prabowo akan berbeda tampil dibandingkan dengan pada waktu debat perdana gitu. Saya menduga juga begitu tuh, tergantung pertanyaan dari panelis. Panelis pasti berharap Prabowo menjawab hal-hal yang sifatnya konkret gitu. Dan kalau itu yang ditanyakan, pasti Prabowo di luar kepala dia tahu berapa rasio senjata yang diperlukan, apa sebetulnya tendensi politik di Asia Pasifik, bagaimana globalisasi itu mempengaruhi postur pertahanan Indonesia, itu semua udah ada di kepala Prabowo tuh. Beda dengan Anies kalau ditanyakan apapun dia nggak mungkin jawab secara konkret karena ini masih statusnya paradigma. Jadi Anies akan bikin analisis akademis tentang potensi gangguan berdasarkan prinsip demokrasi yang tadi peaceful coexistence itu. Dan Ganjar sekali lagi dia mau bicara data, dia nggak punya pengalaman, dia mau bicara ide, satu-satunya ide yang harusnya diucapkan adalah ide Soekarno tentang internasionalisme, tentang ya, status Indonesia di antara dua karang. Kira-kira itu aja kan, cuma muter-muter di situ tuh. Ya, Lain kalau panelis diberi kesempatan untuk mengulas misalnya. Nah, panelis tentu akan pertanyakan, Prabowo, postur pertahanan Anda itu butuh berapa persen dari APBN? Kalau sekian persen dipakai, itu artinya IKN nggak perlu dibangun lagi demi pertahanan misalnya kan. Kan itu pentingnya panelis mengolah tuh. Jangan sampai panelis sekali lagi cuma sebagai pemungut pertanyaan di fishbowl. ya, ya. Nah, ini menarik ya karena kalau kita lihat kan misalnya pendekatan pendekatan dari Anies itu dalam IKN kan dia misalnya menyebutkan mana yang lebih urgent dan kemudian mana yang lebih yang jauh lebih urgent lagi yang harus dilaksanakan begitu. Dan soal pertahanan ini kan juga jadi isu belakangan ini ya, soal pembelian penambahan anggaran yang diminta oleh Kementerian Pertahanan dan kemudian disebutkan diambilkan dari utang seperti diakui oleh Sri Mulyani gitu. Juga, nah ini saya lihat di media sosial dan juga media online itu rame soal pembelian pesawat bekas yang disampaikan yang dibeli di eranya Pak Prabowo, dan orang menduga bahwa ini mungkin akan jadi senjata untuk kembali memojokkan Prabowo. Itu yang akan jadi burning issue tuh, isu yang akan membakar perdebatan kan. Prabowo mesti duel argumen habis-habisan.
Dia mesti buktikan bahwa ada keperluan pertahanan Indonesia 5-6 tahun ke depan kan. Kan asumsinya begitu kan. Kalau kita membeli senjata dan nggak bisa membeli senjata yang baru, tapi membeli senjata yang bekas, itu artinya ada kedaruratan kan. Jadi Prabowo mesti dalilkan bahwa menurut Jokowi akan terjadi perang. Sementara Pak Jokowi mungkin tidak berpikir begitu tuh. Jadi kebijakan pertahanan sebuah negara itu dasarnya adalah rasio antara jumlah anggaran yang diperlukan dan potensi ancaman tuh. Itu betul-betul hal yang, karena itu saya bilang tadi, mesti diulas oleh panelis. Jangan sampai cuma ditanya lewat kertas di fishbowl, dijawab lalu selesai kan. Karena ini menyangkut trade-off antara kesejahteraan dan security, antara prosperity dan security. Itu yang mesti diterangkan oleh Pak Prabowo, bahwa anggaran itu dia pakai untuk membeli persenjataan karena lebih penting untuk sementara dalam 3-4 tahun ke depan daripada membandung IKN misalnya kan. Kan mesti konsisten kan. Kalau Prabowo anggap bahwa pertahanan penting, maka IKN mesti dibatalkan. Jangan dua-duanya penting, itu urgensinya. Kalau IKN juga dianggap penting sementara sistem pertahanan kita lemah, maka itu mengundang orang membom IKN tanpa mampu kita lindungi kan. Jadi itu saya kira logika-logika yang perlu diketahui atau perlu diulas oleh para panelis. Dan saya selalu masih ingin supaya panelis itu mengulas dong itu jawaban dari kontestan. Ya. Tapi sejauh ini kan aturan itu belum diubah, Bung Rocky. Cuma yang kita lihat berubah itu adalah satu venue-nya ya. Kalau pertama kali itu kan dilakukan hanya di halaman KPU, tapi kemudian ternyata karena animonya luar biasa besar pindah ke hotel, dan sekarang nggak tanggung-tanggung dipindahkan ke Istora Senayan. Ini kan berarti memang debat-debat sekarang ini kan terkonfirmasi bahwa debat ini akan menjadi perhatian publik yang luar biasa sekali, dan lagi-lagi ini sangat menentukan pergerakan pemilih gitu. Ya, saya melihat kan ini debat yang strategis soal globalisasi, soal pertahanan, soal security segala macam. Itu yang paling tercecer nanti adalah Ganjar itu. Karena Ganjar nggak punya pengalaman sekonkret Pak Prabowo dan nggak punya pengetahuan akademis sekomprehensif Anies. Jadi itu intinya tuh. Nah karena itu Ganjar mestinya upayakan aja untuk kembalikan ide Bung Karno dalam upaya untuk menerangkan dengan baik bahwa Indonesia harus konsisten dengan mendayung di antara dua karang. Kan itu dasarnya tuh, atau non-blok yang dipromosikan oleh Bung Karno. Tetapi kemudian nanti akan ada evaluasi. Bukankah Bung Karno lebih pro timur daripada pro barat? Apakah misalnya Indonesia masih akan pro komunis Cina dan Rusia dibandingkan dengan postur pertahanan kita yang menjadi proksi atau dijadikan proksi oleh Amerika? Kalau kita pro Cina, kita pro Rusia, itu berarti kita nggak bisa beli persenjataan dari Amerika tuh. Kan itu konsekuensi dari dalil Ganjar. Kalau dia ucapkan dalil yang harus dia ucapkan melalui versi Soekarnoisme. Jadi kesulitan Ganjar ada di situ. Kesulitan Anies adalah kalau ditanya tentang data, itu bahayanya tuh. Tentu Anies bisa baca foreign affairs, bisa baca security magazine segala macam. Tetapi pengetahuan itu juga didasarkan pada asumsi. Nah Prabowo bisa lebih unggul di bidang itu karena dia sudah lakukan. Tetapi konsekuensi pada Prabowo dia mesti bertanggungjawabkan. Konsekuensi dari mengetahui data artinya data itu harus dikonversi menjadi anggaran. Nah itu masalahnya tuh. Dalam keadaan Sri Mulyani mengeluh bahwa kita defisit 440 triliun. Bagaimana menutup anggaran itu kalau masih mau dipakai untuk pertahanan? Jadi itu kontroversi yang akan terjadi di Istora Senayan nanti. Yes, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat berkaca pada pengalaman di debat perdana, kelihatan sekali Pak Prabowo dalam hal ini lebih ofensif gitu, lebih defensif gitu ya. Sementara Anies tanpa kita duga ternyata cukup ofensif, kalau kita nggak menyebutnya provokatif gitu ya, sehingga memang terkesan Pak Prabowo agak kelabakan, dan kemudian belakang Ganjar yang tadinya juga datar-datar saja kemudian juga lama-lama ikut menyerang juga, dan banyak orang kemudian menduga ini berkaitan dengan posisi di luar juga, di mana sudah mulai ada semacam understanding antara elit-elit di 01 dan 03, dan juga di kalangan para pendukungnya juga ada understanding. Mereka memperkirakan bahwa apakah ini akan jadi semacam ajang mengeroyok Pak Prabowo gitu oleh Ganjar dan Anies. Kalau dikeroyok pun itu Prabowo pasti kesulitan menjawab. Karena Anies bisa tantang misalnya, oke, postur dan perencanaan anggaran pertahanan Prabowo selama ini mau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan Indonesia bisa bangkrut. Tapi kalau tidak dilanjutkan, ancaman luar negeri juga bisa menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk mempertahankan wilayah kita kan. Jadi dilema itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Justru karena Pak Prabowo udah ada di dalam kondisi melanjutkan
kebijakan Jokowi kan. Ya Anies bisa terserang di situ sebetulnya. Sementara Prabowo bisa serang balik Anies dengan mengasumsikan bahwa Anies buta huruf terhadap apa sebetulnya yang terjadi di belakang perdagangan senjata, apa yang terjadi di balik meja-meja perundingan yang seolah-olah itu adalah bilateral, padahal sebetulnya kondisi multilateral udah berbeda itu. Dan kita mulai melihat pertarungan itu akan sangat tajam tuh antara Anies dan Prabowo. Kalau Ganjar pasti akan jadi penonton karena saya kurang menduga bahwa Ganjar itu punya perspektif tentang globalisasi itu dan apalagi tentang pertahanan tuh. Tapi satu isu juga yang mesti diangkat di dalam debat itu adalah kecenderungan demokrasi yang memburuk, terutama di Afrika yang balik pada sistem otoriter itu. Jadi globalisasi sebetulnya menghadapi ancaman karena rejim-rejim di Afrika itu balik lagi pada rejim militer dan itu mungkin orang menduga apakah Prabowo punya potensi untuk melakukan itu karena Prabowo punya latar belakang tradisi militer, itu satu poin. Yang kedua, di Eropa mulai muncul juga gangguan pada demokrasi dengan menangnya pemimpin konservatif kanan itu, Le Pen di Prancis, lalu ada Geert di Belanda yang menang jadi kandidat perdana menteri, kemudian sangat rasisme dan anti-Islam. Itu kan mesti dihubungkan dengan tradisi Indonesia yang majemuk tuh. Jadi keadaan itu yang membutuhkan keterangan akademis. Nah di bidang itu tentu Anies lebih paham untuk menerangkan apa fungsi pluralisme untuk menjaga Indonesia jangan jatuh pada politik radikal seperti yang terjadi di Afrika yang berkecenderungan kembali pada militerisme dan politik di Eropa yang berkecenderungan menjadi konservatif fasis rasis. Yes. Oke, jadi kan memang topiknya itu bukan hanya pertahanan keamanan, tapi ada masalah politik luar negeri, geopolitik global dan sebagainya, Bung Rocky. Dan saya menduga keras ini persoalan isu Palestina dan isu Rohingya, pengungsi Rohingya itu juga itu akan jadi salah satu bahasan. Kalau saya cermati di media sosial, kelihatannya ini memang isu ini mungkin akan coba disodorkan pada Anies karena tetap saja ini dianggap bagian dari politik identitas gitu yang dikait-kaitkan itu. Karena saya menyimak pada penjelasan awal ketika Anies mengingatkan penting bahwa bagaimana masalah isu kemanusiaan itu kemudian ada yang mencoba menariknya. Nah, ini berarti Anies pro karena dia Muslim jadi harus dilindungi oleh Indonesia. Itu saya kira menarik juga nih perdebatan soal itu, Bung Rocky. Anies bisa atasi itu kalau dia bisa hubungkan bahwa oke, kalau itu isu politik identitas bahwa dia Muslim, dia juga mesti katakan bahwa saya juga concern dengan kemanusiaan di Papua yang mayoritas adalah Kristen. Kan itu yang mesti diterangkan oleh Anies sebetulnya tuh. Tetapi juga orang mulai menduga-duga jangan-jangan isu Rohingya ini sebetulnya adalah mainan Barat untuk mengekspor potensi keresahan di Aceh supaya dibuka lagi soal-soal politik Aceh yang tertunda sebetulnya belum tuntas karena perjanjian Helsinki ada beberapa persyaratan yang belum bisa diselesaikan. Jadi Anies mesti pelajari itu dan saya kira dia mampu pelajari itu tuh. Yang masalahnya kalau itu diajukan pertanyaan itu pada Ganjar tuh dan Ganjar akan bilang demi nasionalisme maka kita mesti mengutamakan keamanan dalam negeri dan itu bahaya infiltrasi melalui Rohingya. Itu juga menimbulkan politik identitas kan. Karena bagi Ganjar mungkin orang Ganjar menganggap bahwa itu Islam yang sedang masuk ke Indonesia tuh melalui pengusiran dari Myanmar segala macam kan. Demikian juga soal Papua tuh. Jadi semua hal itu harus mampu untuk didudukkan dalam satu paradigma tuh. Jangan sampai perdebatan itu berupaya untuk saling mendamaikan, saling memudahkan. Oh ini penting, tapi ya kita sebagai bangsa itu bukan debat namanya tuh. Ya oke. Jadi kalau saya simak pernyataan Anda tadi itu kelihatannya perdebatan nanti malam itu akan menjadi apa ya semacam adu pertarungan gagasan dan juga visi misi antara Prabowo dengan Anies ya. Sementara Ganjar itu akan ada di tengah-tengah. Tetapi ini kalau mereka ini bisa semacam ada zero sum game lah gitu katakanlah begitu antara dua orang ini bisa saja kemudian Ganjar tetap posisinya aman di tengah seperti dulu seperti kemarin juga waktu debat perdana. Iya, dalam debat itu, dalam debat yang akan datang juga Ganjar akan dalam posisi sebagai penonton sebetulnya. Karena orang lihat duel itu antara Prabowo dan Anies. Jadi kalau perspektif akademis dan upaya untuk menghasilkan isu-isu perdamaian, pasti orang lihat postur Anies itu. Karena Anies akademisi dan nggak ada akademisi sebetulnya yang
mau supaya langsung perdamaian itu dikawal dengan senjata. Sementara Prabowo, walaupun pada akhirnya Prabowo akan bilang ini perlu peaceful coexistence, tetapi peralatan untuk peaceful itu adalah persediaan senjata tuh yang dirumuskan dengan baik oleh Plubius bahwa civis pacem parabellum tuh. Dan itu yang akan kita tonton nanti. Skornya berapa tuh? Jadi kalau Anies kalah telak itu tidak mungkin. Demikian juga Prabowo nggak kalah telak. Tetapi kalau para panelis mampu untuk mengolah isu-isu ini dan dimungkinkan panelis untuk membongkar cara berpikir atau Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan kalah. Karena panelis akan katakan kalau Anda berpikir tentang anggaran, itu berarti Anda mesti batalkan IKN demi security. Atau dalam teori yang lebih umum tadi, demi kesejahteraan maka perang harus dihindari. Artinya senjata mesti dikurangi itu. Itu kalau panelis bisa, tapi kalau enggak ya pasti Pak Prabowo akan ngoceh terus. Dan memperlihatkan bahwa memang dia tahu kondisi bangsa ini diperlukan anggaran. Tetapi anggaran itu selalu sifatnya trade-off terhadap kemakmuran. Nggak akan ada pertahanan pada saat yang sama kemakmuran juga naik. Tuh. Setiap kali anggaran pertahanan naik, anggaran kemakmuran pasti turun. Ya, jadi kalau dari prediksi Anda, ini Pak Prabowo, meskipun ini adalah bagian dari yang dia kerjakan sehari-hari, udah makanan sehari-hari Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak akan menang sangat telak gitu ya. Bahkan mungkin bisa imbang gitu dengan Anies gitu. Iya, saya kira imbang dan kecenderungan pada Anies sebetulnya, karena Kecenderungan pada orang Anies, menganggap bahwa karena orang menganggap postur pertahanan Pak Prabowo itu kan persetujuan Presiden Jokowi itu, dan Jokowi yang akan dianggap sebagai lebih memperhatikan pertahanan daripada kesejahteraan kan, itu betul. Dasarnya tuh. Ya. Jadi hal-hal semacam itu kita akan supaya fair kita minta supaya ada ulasan dari para pakar itu. Kalau sekedar dibiarkan orang nggak ngerti yang mana sebetulnya yang dimaksud dengan pertahanan dan mana yang disebut dengan keamanan misalnya tuh. Demikian juga pada Anies tuh. Kalau Anies bicara terlalu teoritis, orang menganggap itu sebetulnya ilusi. Padahal Anies lagi menerangkan paradigma tuh. Jadi saya kira itu latarnya untuk kita tonton debat ketiga nanti. Yes, dan saya kira memang ini layak ditonton dan animo publik juga luar biasa. Dan saya kira nanti dari debat ini kan kita juga akan melihat pergerakan peralihan dari suara dukungan terhadap paslonnya. Kalau kemarin itu sangat terlihat bahwa Anies yang mendulang keuntungan dengan banyaknya dia tambahan suara, sementara Prabowo kehilangan suara. Apakah kemudian Prabowo kali ini bisa mempertahankan atau mengembalikan dukungan itu pada dia? Nah, ini saya kira yang penting untuk kita tonton nanti malam, Bung Rocky ya. Yes, dan ini tontonan yang akan menentukan apakah undecided voters akan berkurang atau malah bertambah tuh. Jadi kalau terlihat bahwa argumen Prabowo itu tanggung, maka Prabowo akan kehilangan potensi untuk menambah voters tuh. Demikian sebaliknya, kalau Anies dengan mudah mengatasi itu secara paradigma dan mengucapkan kalimat yang betul-betul menenangkan publik, maka orang Indonesia lebih suka situasi yang damai atau non perang itu. Tetapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa sudah ada persaingan pikiran antara Prabowo dan Anies dalam soal perbedaan paradigma. Ini penting sebetulnya sebagai basis debat. Sementara Ganjar ya udah, Ganjar mungkin ya mengomentari sedikit-sedikit, tapi orang nggak akan lihat lagi bahwa ini persaingan tiga kandidat. Ini persaingan antara Anies dan Prabowo. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita ya tetap 0% ya. Terima kasih. Sip.